apa disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi, umatnya tidak pernah buka Alkitab. Masa nggak pernah? Jangan. Jadi kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya. Iya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja, karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Tidak juga seperti itu. Tetapi saya akan membuktikan di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Nanti saya akan jawab apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan itu. Alhamdulillah. Oh, mu'alaf juga ibu, Masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya, sudah mukalaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang Kristen jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah orang-orang Kristen itu mau mengutip-ngutip yaitu Al-Quran. Karena orang Kristen punya kitabnya sendiri, punya kepercayaan sendiri, dan tidak perlu mengutip-ngutip dari kitab orang lain. Tunjukkan kesalahan Alkitab tentang penulisan yang diganti di dalam Alkitab, yang dikorban itu Ishak, sebenarnya itu Ismail. Halo guys, pada kesempatan ini ayo kita rame-rame kita bungkam ibu yang satu ini yang senang sekali mengutip ayat-ayat Alkitab dan bahkan dia membanding-bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, padahal dia adalah seorang Islam, tetapi dia sangat senang sekali mengutip ayat Alkitab, bahkan membanding-bandingkan isi Alkitab dengan Al-Quran. Nah, tentu kita tidak perlu meniru hal-hal yang demikian. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang Kristen jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah orang-orang Kristen itu mau mengutip-ngutip yaitu Al-Quran. Karena orang Kristen punya kitabnya sendiri, punya kepercayaan sendiri, dan tidak perlu mengutip-ngutip dari kitab orang lain. Karena di luar Alkitab, orang Kristen tidak mempercayai hal demikian. Karena kebenaran satu-satunya hanya tertulis di dalam Alkitab. Ayo guys, kita sama-sama menyimak apa yang dikatakan oleh seorang mu'alaf yang satu ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pembuktiannya bisa saya ungkap sedikit ya. Di dalam kitab Kejadian dikatakan judulnya adalah Iman Abraham diuji. Kopnya itu. Siapa yang punya Alkitab? Judulnya itu adalah bukan Iman Abraham diuji ya, tetapi kepercayaan Abraham diuji. Jadi saya perlu meluruskan hal yang demikian. Oke, kita lanjut. Kitab di rumah ya? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Oh, mu'alaf juga ibu, Masya Allah. Tapi sudah berapa tahun? Oh iya, sudah mukalaf. Saya sebentar lagi mau melepaskan mu'alaf saya, karena mu'alaf itu tidak boleh disandang terus-terusan. Ya, mu'alaf itu kan artinya muslim baru. Ya, silakan dilepas. Masa sudah 20 tahun kita masih bilang muslim baru? Enggak ya. Tapi mantan Kristen iya. Ya, betul. Mantap. Mantan Katolik. Iya, mantap. Saya mantan Protestan. Oh, mantan kita. Ya, jadi oke, lanjut. Yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam? Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Oke, sejak kapan ibu ini mengajak para pendeta untuk membaca urut Alkitab? Tanpa ibu juga kasih tahu, orang Kristen itu senang sekali, apalagi para pendeta, senang sekali belajar tentang Alkitab, dan bahkan dia lebih mengerti daripada ibu. Jadi tidak perlu bangun opini bahwa saya mengajak para pendeta untuk membaca Alkitab secara sistematis atau secara berurutan. Oke, kita lanjut guys. Ketika Abraham, yang seperti dalam Alkitab ya sebagai Ibrahim ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika melahirkan Nabi Ismail usia berapa? Ketika dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu boleh kita akan kupas tuntas habis. Ternyata di dalam Alkitab ketika dirunut sejarahnya, terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini, karena di dalam Alkitab ini ada. Nah, jadi beliau ini dia membangun
opini yang sangat bodoh sekali dengan mempertahankan argumennya atau mempertahankan iman percayanya bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ishak tetapi Ismail sesuai dengan apa yang diimani oleh ibu mu'alaf ini. Oke, kita lanjut guys. Nanti saya akan jawab apakah Ismail atau Ishak yang dikorbankan itu. Tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Nah, jika misalnya ibu ini tahu secara persis dan Al-Quran mencatat misalnya bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, silahkan berikan ayatnya, tunjukkan namanya bahwa Ismail tercantum namanya di Al-Quran bahwa itu yang dikorbankan. Ismail bukan Ishak. Tetapi saya akan membuktikan di sini bahwa yang dikorbankan itu adalah bukan Ismail tetapi adalah Ishak. Dan beberapa kali di sini disebutkan namanya dengan sangat jelas bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Oke, kita lanjut guys. Apakah kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya? Iya, Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. tidak juga seperti itu. Orang Kristen itu adalah dua-duanya menggunakan. Pertama adalah iman dan yang kedua adalah akal atau logika. Tapi berbeda dengan Anda yang hanya mengandalkan logika, imannya belakangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut guys. Apa disampaikan pastor harus diyakini. Bahkan umat Katolik lebih parah lagi. Umatnya tidak pernah buka Alkitab. Masa nggak pernah? Jangan. Jadi apa yang Jangan pastor memfitnah. bacakan sudah itu terima saja. Jangan fitnah. Kalau kita ini harus lengkap dengan dalil dan setelah disampaikan harus ada tanya jawab. Jangan hanya Nah, dalil, itu ya. tapi Ibu bukti paham banget ayatnya itu. yang menunjukkan. Sebaik-baik tupai melompat pasti juga jatuh. Sebaik-baik kebenaran yang ditutupi akan terbuka juga. Maka di saat ayat terakhir ketika selesai upacara pengorbanan itu yang akhirnya katanya diganti domba, kalau di Alkitab tuh diganti domba. Lalu pulanglah Abraham bersama putranya. Nah, oke guys, kita langsung saja membungkam. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Nah, pertama-tama kita melihat di sana di pasal yang ke-22, ayat yang pertama berbunyi di sana adalah setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan," ayat yang kedua. Jadi di sini adalah Allah itu hanya sekedar mencoba iman Abraham. Allah hanya sekedar menguji iman Abraham sejauh apa. Jadi perlu kita memahami di ayat yang pertama ini. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bahwa firman-Nya, yaitu firman Allah kepada Abraham itu, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak." Nah, ini sangat jelas sekali. Di ayat yang kedua mengatakan bahwa firman datang kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Allah telah berjanji kepada Abraham, Dia akan memberikan keturunan kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, keturunannya akan menjadi banyak, seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Jadi kita melihat di sini bahwa anak yang dikasihi di sini adalah menuju kepada Ishak, di mana Allah berjanji kepada Abraham sebelum Abraham menghampiri hamba istrinya itu. Maka jelas di sini bahwa anak yang dikasihi itu adalah Ishak, dan lebih jelasnya lagi di sini adalah tertulis nama Ishak itu sendiri. Nah, di sana dikatakan tadi bahwa firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi ini adalah suatu perintah
di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya ini, yang jelas-jelas disebutkan nama di sana adalah Ishak. Tidak ada nama Ismail di sana. Harus mengerti ini, diingat ini, digaris bawahi ini, ditanam di hati dan di pikiran bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Sama sekali tidak ada tercantum yang namanya Ismail di sini. Itu ayat yang kedua. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Jadi ada 2 orang hamba Abraham dipanggil dan sekaligus menyebut lagi di sini nama Ishak. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada nama siapa di sini Ismail, tidak ada. Tetapi yang disebutkan di sini adalah yaitu Abraham memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, no Ismail. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi Abraham melihat tempat yang dituju Allah kepadanya untuk mempersembahkan Ishak ini. Lebih lanjut di ayat yang kelima mengatakan bahwa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi di sini lagi disebut nama Ishak. Jadi tidak ada sama sekali nama Ismail di situ ya. Di ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak. Nah, jadi di ayat yang ke-7 ini, Ishak ini berbicara kepada bapaknya, yaitu Abraham. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Jadi sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tetapi kita melihat di sini bahwa pada endingnya, karena di sini sesuai dengan tadi judul perikopnya di sini bahwa Allah hanya mencobai, Allah hanya menguji daripada iman Abraham ini. Sejauh apakah dia taat kepada Allahnya, sejauh apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah, maka hanya Allah mencobai, menguji imannya Abraham. Apakah dia sungguh-sungguh yaitu seorang yang benar-benar taat. Dan melihat dari alur cerita ini, Abraham begitu taat, bahkan mau mempersembahkan anaknya ini. Tetapi ayat selanjutnya, Allah tidak mengizinkan demikian. Tetapi di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi jelas bahwa yang menjadi korban yang sesungguhnya di sini adalah bukan Ishak dan juga bukan Ismail, tetapi adalah domba yang menjadi korbannya. Tetapi kalau kita melihat bahwa yang ditunjuk Allah, yang dikorbankan itu adalah, yaitu jelas-jelas disebutkan di sini adalah Ishak, bukan Ismail. Oke Ibu? Jadi baca ini jelas-jelas dulu, baru berkomentar. Baca dengan teliti, dengan jeli, dibuka itu mata. Terus dipahami ini, jangan asal bacotnya yang besar saja. Tetapi perhatikan kebenaran ini, terus dengan benar. Jangan juga menambah-namahi dan mengurangi kebenaran ini. Nah, demikian saja teman-teman yang boleh saya sampaikan dalam bagian ini. Jadi jelas bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail. Karena namanya tidak ada sama sekali satupun tercantum di dalam pasal yang telah kita baca ini, yaitu di pasal yang ke-22. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan, masukan, dan juga pertanyaan saudara? Boleh ketik di bawah. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom.